Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatih Arkandaris. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai algorithmic thinking. Perlu kita ingat kembali bahwa algorithmic thinking itu adalah suatu pemikiran secara logis dengan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Di setiap masalah, walaupun terlihat mudah, tapi sebenarnya setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya saja dalam mengurutkan angka. Ada berbagai macam cara yang akan dilakukan orang-orang untuk mengurutkan angka-angka yang diberikan. Oleh karena itu, demi mencapai optimasi dan efisiensi, kita perlu menemukan pemikiran-pemikiran yang logis dan sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Jika hanya ada 2 lift di Beaver Edge Key, setiap liftnya hanya menampung maksimal 30 kg. Berang-berang ini harus naik ke sana. Karena mereka hanya memiliki waktu terbatas, kami harus memasukkan sebanyak mungkin dari mereka untuk naik lift sekaligus. Tuliskan kemungkinan komposisi berang-berang yang bisa menaiki lift. Contoh, angkat 1 ABC, angkat 2 EFG. Dan diketahui juga berat berang-berang tersebut adalah 2 kg, 3 kg, 5, 8, 9, 9, 12, 12, dan 22 kg. Di sini perlu kita garis bawahi bahwa hanya ada 2 lift yang masing-masing menampung 30 kg berang-berang. Dan mereka menginginkan bagaimana cara kita memasukkan sebanyak mungkin berang-berang tersebut ke dalam lift. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita lihat kembali susunan berat badan berang-berang. Apakah mereka sudah tersusun dengan baik, dengan rapi, atau belum? Jika mereka sudah tersusun dengan rapi, maka akan mempermudahkan kita untuk memperoleh hasil yang kita inginkan. Namun, jika belum tersusun dengan rapi, ada baiknya kita susun mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, agar kita bisa menentukan seberapa banyak berang-berang yang akan dimasukkan ke dalam lift. Untuk cara gampangnya, karena satu lift itu hanya menampung 30 kg, maka kita perlu coret angka 22. Karena jika kita masukkan berang-berang yang beratnya 22 kg ke lift A, maka hanya akan tersisa 8 kg lagi, yaitu maka kita harus masukkan berang-berang D. Atau kita bisa masukkan berang-berang B dan C, yang artinya total berang-berang yang akan kita masukkan maksimal adalah 3 berang-berang atau 2 berang-berang. Tentunya angka 3 dan 2 itu masih tergolong sedikit. Apakah kita bisa menemukan cara yang lain? Tentu saja bisa. Caranya adalah sebagai berikut. Karena berat maksimal itu 30 kg, maka kita jumlahkan dulu semua bilangan yang kecil. Berang-berang A ditambah berang-berang B totalnya 5 kg. Kemudian ditambah lagi dengan berang-berang C, totalnya 10 kg. Berang-berang G ditambah dengan berang-berang D, hasilnya akan 20 kg. Dan jika semuanya ditotalkan akan menjadi pas 30 kg. Maka banyak berang-berang yang bisa kita angkut ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka di lift pertama akan ada 5 berang-berang. Selanjutnya, untuk lift kedua, kita jumlahkan lagi angka-angka selanjutnya, yaitu ada angka 9 dengan 9, totalnya akan menjadi 18, dan ada berang-berang H dan I. Jika kita jumlahkan dengan berang-berang I, maka hasilnya akan terlalu besar, yaitu 40 kg. Akan tetapi,
Jika kita jumlahkan dengan berang-berang yang beratnya hanya 12 kg, maka total berat berang-berang tersebut adalah 30 kg. Jadi untuk lift kedua, ada 3 berang-berang yang bisa naik. Apakah cara ini sudah maksimal? Tentu saja sudah maksimal, karena hanya tersisa 1 berang-berang yang belum naik ke dalam lift. Jadi jawabannya adalah kemungkinan komposisi berang-berang yang menaiki lift adalah 5 berang-berang di lift pertama dan 3 berang-berang di lift kedua, yang totalnya adalah 8. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal berikutnya. Marsha memiliki sejumlah uang senilai Rp14.000. Uang tersebut akan ditukarkan dengan koin dalam pecahan 100, 200, 500, dan 1000. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk mengubah uang ini menjadi koin? Jika kita hanya mengambil 100, maka koin yang diperlukan adalah 140. Kalau kita mengambil 200, maka koin yang diperlukan adalah 70. Jika kita mengambil koin 500, maka akan diperoleh 28 koin. Dan jika 1000, maka akan diperoleh 14 koin. Karena dari sini sudah terlihat mana jumlah koin yang paling sedikit, maka kita perlu memperbanyak koin dengan pecahan 1000 agar kita bisa memperoleh jumlah minimum koin yang diperlukan untuk mengubah uang 14.000 ke dalam bentuk koin. Jika kita misalkan ada 13 pecahan koin 1000, maka sisanya adalah 1000. Nah, berikutnya yang perlu kita ambil adalah koin dengan mata uang terbesar kedua, yaitu angka 500. Jika kita hanya memasukkan 500 sebanyak 2 koin, maka pecahan 100 dan 200 tidak akan termasuk. Oleh karena itu, kita hanya akan memakai 1 koin pecahan 500. Maka sisa yang diperoleh adalah sebanyak Rp500. Selanjutnya kita akan mengambil mata uang dengan pecahan terbesar ketiga, yaitu angka 200. Jika kita hanya mengambil 1 koin 200, maka akan tersisa 300. Tapi jika kita mengambil 2 koin 200, maka sisa yang diperoleh adalah Rp100. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk mengubah uang Rp14.000 menjadi koin adalah sebanyak 13 keping seribuan, 1 keping 500-an, 2 keping 200-an, dan 1 keping Rp100. Maka total keping koin yang diperlukan adalah sebanyak 17 koin. Baiklah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.